Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Asmiranda dengan NIM A1A32348, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas R001. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah agama Islam. Dosen pengampu Profesor Dr. Sufyan Ramli, SAG MAG. Di sini saya akan membahas tentang salah satu bab yang ada di buku Daras Islam, bab 3, hukum Islam. Nah, apa sih hukum Islam itu? Hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Hukum Islam disebut juga syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Syariat Islam juga merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Menurut ulama usul fikih, hukum adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf orang yang sudah balik dan berakal sehat, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat, penghalang, sah, batal, ruksah, kemudahan, atau azimah. Sedangkan menurut ulama fikih, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh syariat Al-Quran dan hadis berupa al-wujub, wajib, al-mandub, sunnah, al-hurmah, haram, al-karahah, makruh, al-ibadah, mubah atau harus. Perbuatan yang dituntut tersebut disebut wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, pembagian hukum. Ulama usul fikih membagi hukum Islam menjadi dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wa'di. Kedua bagian hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut. Hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklifi tersebut dibagi menjadi 5 macam, yaitu al-ijab. Yang pertama al-ijab. Al-ijab yaitu tuntutan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan dan tidak boleh atau dilarangkan, tinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman. 2. An-nab, yaitu tuntutan dari syariat untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. Jika tuntutan itu dikerjakan, maka pelakunya akan mendapat pahala, kebaikan, tetapi jika ditinggalkan tidak akan mendapat hukuman dan tidak berdosa. Dan ketiga, C. Al-ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis yang mengandung pilihan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. 4. Al-karahah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti. Hal itu menjadikan tuntutan tersebut sebagai al-karahah, yakni anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan. Tetapi kalau perbuatan itu dikerjakan juga, maka pelakunya tidak dikenai hukuman. Yang kelima, at-tahrim. At-tahrim yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, sehingga tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan itu wajib dipenuhi. Jika perbuatan itu dikerjakan, maka pelakunya akan mendapat hukuman atau berdosa. Sedangkan menurut ulama fikih, pembuatan mukallaf atau orang yang dibebani hukum yaitu orang yang sudah balik dan berakal sehat, itu jika ditinjau dari syariat atau hukum Islam dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Fardu, itu wajib, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan akan mendapat hukuman. Yang kedua, sunnah. Sunnah yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya akan mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. 2. Hukum wadi. Hukum wadi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya suatu hukum. C. Tujuan dan fungsi hukum Islam. Tujuan umum pembuatan syariat atau hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka atau dengan menolak bahaya dari mereka. Jenis-jenis kemaslahatan yaitu maslahat dalam pandangan syar'i terbagi menjadi 3.
Pertama, masalah daruriyah adalah masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan mendesak di mana kehidupan manusia tergantung kepada baik kehidupan duniawi maupun kehidupan beragama. Masalah ini harus ada dan terwujud, dan jika hilang atau rusak, maka akan terganggu keteraturan hidup mereka serta menyebarnya kerusuhan dan kerusakan. Kedua, masalah hajiyah adalah masalah yang manusia membutuhkannya untuk mendapatkan kemudahan bagi mereka serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mereka. Ketika masalah ini hilang atau tidak terwujud, tidak merusak kehidupan mereka, akan tetapi menjadikan kehidupan mereka sangat sukar dan berat. Ketiga, masalah tahsiniyah adalah masalah yang jika terwujud akan menambah kehormatan dan kepantasan, yaitu dengan adat istiadat baik dan kesempurnaan akhlak. Jika tidak terpenuhi, tidak mengganggu kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan, namun akan dianggap kurang pantas bagi setiap orang yang berakal. D. Prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa Arab adalah sinonim al-mizan, keseimbangan, moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran kadang dihubungkan dengan kata al-qis, al-mizan, yang berarti keadilan di dalam Al-Quran. 3. Prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, bagi kebebasan individu maupun kebebasan komunal. 4. Prinsip persamaan dan equal. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial. 5. Prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu agar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. 6. Prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Karakteristik hukum Islam. Ada beberapa karakteristiknya, yaitu 1. Universalitas. 2. Partikular atau tafsili. 3. Dinamis dan elastis. 4. Sistematis. 5. Moral.